Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ardiansyah, NIM 21010124410008. Pada kesempatan kali ini, dalam manajemen mutu, saya akan menjelaskan terkait dengan FMEA dengan judul artikel yaitu Evaluasi Risiko Keselamatan dalam Konstruksi menggunakan Fusi Failure Mode and Effect Analysis atau FFMEA yang ditulis oleh Ardeshir dan kawan-kawan pada tahun 2015. Pertama yaitu latar belakang. Industri konstruksi merupakan sektor yang berisiko tinggi dengan tingkat kematian, cedera, dan klaim kompensasi pekerja yang tinggi, disebabkan oleh kondisi kerja buruk, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya pelatihan keselamatan, khususnya di Iran. Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi risiko melalui berbagai metode, termasuk penggunaan teknik fusi seperti fusi FMEA dan fusi FTA untuk menangani ketidakpastian dalam proyek konstruksi. Makalah ini menggabungkan kedua teknik tersebut untuk mengembangkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko keselamatan dengan 2 studi kasus di Iran sebagai contoh penerapan dalam proyek perumahan berskala besar. Selanjutnya konsep teoritis. Pada bagian ini konsep teoritis dari berbagai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan, terutama terkait dengan penggunaan teori fusi dalam penilaian risiko pada proyek konstruksi, analisis mode dan efek kegagalan FMEA, analisis pohon kesalahan FTA, dan metode AHP-DEA. Yang pertama, penggunaan teori fusi dalam penilaian risiko. Bagian alfa dalam himpunan fusi digunakan untuk menghitung batas atas dan batas bawah bilangan fusi yang memudahkan komputasi numerik. Defusifikasi dilakukan untuk mengubah nilai fusi menjadi nilai numerik yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam perhitungan lebih lanjut. Yang kedua, analisis mode dan efek kegagalan FMEA. FMEA adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kegagalan dalam sistem atau suatu proses. Dalam FMEA tradisional, tingkat kekritisan kegagalan dihitung dengan Risk Priority Number atau RPN yang mengalihkan nilai severity S, occurrence O, dan detection D. Kritik terhadap metode ini adalah penggunaan angka pasti yang tidak memperhitungkan ketidakpastian yang dapat diatasi dengan menggunakan bilangan fusi untuk mengukur S, O, dan D. Yang ketiga yaitu analisis pohon kesalahan atau FTA. FTA adalah metode yang digunakan untuk menggambar hubungan sebab akibat dalam sistem untuk menemukan akar penyebab kegagalan. FTA menggunakan probabilitas kejadian puncak untuk menghitung risiko keselamatan yang dihitung menggunakan konsep CAT dan persamaan yang melibatkan bilangan fusi untuk gerbang N dan OR. Selanjutnya nomor 4 yaitu metode AHP-DEA. AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan untuk memberi bobot alternatif berdasarkan perbandingan berpasangan menggunakan penilaian ahli, namun AHP terbatas dalam situasi dengan banyak kriteria dan alternatif yang dapat diatasi dengan DEA atau Data Envelopment Analysis. DEA digunakan untuk mengevaluasi kinerja alternatif dalam situasi multi-input dan multi-output, di mana bobot kriteria sulit ditentukan secara objektif. Gabungan metode AHP-DEA membantu menentukan bobot keseluruhan alternatif. Dengan menggunakan teori fusi, FMEA, FTA, dan AHP-DEA, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi, yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proyek tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang diusulkan untuk penilaian risiko keselamatan dalam proyek konstruksi terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama yaitu identifikasi,
yang kedua analisis, yang ketiga RPN atau Risk Priority Number, yang keempat yaitu tindakan. Pertama yaitu identifikasi. Kelompok penilai risiko yang melibatkan para ahli keselamatan, profesional, konsultan, dan insinyur pengawas proyek konstruksi besar dibentuk. Tugas utama proyek dan risikonya diidentifikasi dan divalidasi. Yang kedua yaitu analisis. Struktur hierarkis dibuat untuk menganalisis risiko, kriteria, dan penyebab kejadian yang tidak diinginkan. Dalam analisis fusi FTA, probabilitas kejadian puncak dihitung menggunakan bilangan fusi untuk mengukur probabilitas kejadian dasar, yang kemudian dihitung dan dinilai dalam variabel linguistik seperti sangat rendah hingga sangat tinggi. Yang ketiga yaitu RPN atau Risk Priority Number. Risk Priority Number dihitung dengan mengalihkan 3 parameter, yaitu probabilitas kejadian, probabilitas deteksi atau pengendalian, dan dampak risiko menggunakan cut dan persamaan yang relevan. Risk Priority Number kemudian didifusifikasi untuk menghasilkan nilai yang dapat dianalisis. Yang keempat yaitu tindakan. Risiko diprioritaskan berdasarkan nilai RPN yang diperoleh. Risiko dengan prioritas lebih tinggi akan mendapatkan perhatian khusus, dan tindakan pencegahan yang diperlukan akan disarankan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi dalam diagram ALIR dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tadi identification fase, yang kedua analisis, yang ketiga diffusification, yang ketiga risk response. Masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu informasi tentang proyek. Proyek pertama adalah pembangunan gedung administrasi baru untuk Gubernur Jenderal Kirman yang terdiri dari 6 lantai dengan luas 24.300 meter persegi menggunakan rangka baja dan beton. Proyek kedua adalah proyek perumahan berskala besar, yaitu yang kedua identifikasi risiko. Setelah memeriksa statistik kecelakaan di lokasi proyek, mewawancarai para ahli dan manajer keselamatan, 10 risiko utama yang umum ditemukan dalam proyek konstruksi ini diidentifikasi. Yang ketiga yaitu analisis pohon kesalahan atau FTA. Pohon kesalahan dibuat untuk setiap risiko untuk mengidentifikasi penyebabnya. Probabilitas kejadian dan deteksi risiko dihitung berdasarkan data dari kuesioner yang dikumpulkan dari kedua proyek. Dari analisis bagian FTA, yaitu Safety Management in Large Scale Construction, terbagi ke dalam 4, yaitu equipment, site management, dan training. Yang keempat yaitu perhitungan probabilitas kejadian dan deteksi. Probabilitas kejadian dan deteksi dihitung untuk masing-masing proyek berdasarkan data kuesioner yang dikumpulkan. Misalnya, probabilitas untuk risiko runtuh dalam penggalian dihitung menggunakan variabel fusi dan diterjemahkan ke dalam probabilitas kejadian. Yang kelima, perhitungan dampak risiko. Dampak risiko dihitung menggunakan metode AHP DEA dengan mempertimbangkan 4 kriteria, yaitu kerugian terhadap individu, keuangan, waktu, dan lingkungan. Selanjutnya pembahasan perhitungan dampak risiko, yaitu kita tampilkan skor keseluruhan untuk tingkat keparahan risiko. Dari 10 risiko kita memiliki risiko yang skor risiko yang paling tinggi yaitu jatuh dalam pengelasan, dan skor risiko paling rendah yaitu dipukul oleh alat. Selanjutnya nomor 6, Risk Priority Number atau RPN dihitung untuk setiap risiko dengan mengalihkan probabilitas kejadian, probabilitas deteksi atau pengendalian, dan dampak risiko. Hasil RPN untuk kedua proyek menunjukkan perbedaan signifikan antara risiko pada proyek pertama dan kedua. Berikut kami tampilkan untuk tingkat risiko keselamatan dalam pembangunan perumahan massal. Yang pertama, dalam tingkat risiko dibagi ke dalam 5 tingkat dengan skala. Untuk tingkat 1 dengan nilai RPN 0,2, untuk tingkat 2
0,4 lebih kecil daripada 0,4 dan lebih besar daripada 0,2. Untuk tingkat risiko nomor 3 lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,55. Untuk tingkat risiko nomor 4 yaitu lebih besar dari 0,55 dan lebih kecil dari 0,7. Untuk tingkat level 5 yaitu dengan nilai RPN 0,7 atau lebih. Dengan kategori tindakan korektif untuk tingkat 1 yaitu kurangnya kebutuhan untuk mengambil tindakan korektif. Untuk tingkat risiko level 2 yaitu prioritas yang rendah untuk melakukan tindakan korektif. Untuk level 3 prioritas sedang untuk mengambil tindakan korektif. Untuk tingkat risiko 4 prioritas tinggi untuk mengambil tindakan korektif. Dan tingkat 5 yaitu dengan kategori tindakan korektif yaitu keharusan mutlak untuk mengambil tindakan korektif. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Pada proyek pertama, risiko jatuh dari scaffolding dan ledakan atau kebakaran ditemukan sebagai risiko yang paling signifikan, yaitu dengan nilai RPN 0,57. Risiko terendah terkait dengan ledakan atau kebakaran yaitu 0,37. Risiko jatuh dari scaffolding diidentifikasi sebagai risiko paling signifikan karena tidak adanya penggunaan tali pengaman. Yang kedua, pada proyek kedua, risiko jatuh saat pengelasan ditemukan sebagai risiko paling signifikan yaitu dengan nilai RPN 0,7124 karena kurangnya perhatian terhadap keselamatan dan pengawasan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko jatuh dari ketinggian adalah kejadian yang paling mungkin terjadi dan juga yang paling berbahaya, yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya, model yang diusulkan divalidasi dengan menggunakan kuesioner dan pertemuan dengan kelompok penilai risiko, dan ditemukan bahwa model ini dapat diterapkan di berbagai lokasi konstruksi dengan hasil yang valid. Masuk ke kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kerangka penilaian risiko yang diusulkan dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diterapkan pada proyek-proyek konstruksi besar. Dengan manfaat utama berupa kemampuan untuk memprioritaskan risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif. Kombinasi antara berbagai teknik seperti FMEA dan FTA dengan logika fusi dan AHPDA memungkinkan penilaian risiko yang lebih akurat dan fleksibel, yang memperhitungkan ketidakpastian dan variabilitas dalam data yang digunakan oleh para ahli keselamatan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan ketepatan penilaian risiko seperti data kecelakaan sebelumnya, laporan insiden, serta data terkait lingkungan kerja. Dengan pengembangan ini, kerangka kerja yang dijelaskan dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak aspek keselamatan, memberikan pendekatan yang lebih holistik untuk manajemen risiko di industri konstruksi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keselamatan di industri konstruksi dan memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan di berbagai proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.